Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ja'al amalana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, ikhwatal islam wal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, jamaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan selalu memastikan nilai keimanan kita dan memastikan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kemudian kita bisa memastikan, paling tidak berusaha untuk memastikan bahwa setiap amal-amal kita bernilai ibadah kepada Allah, maka tentunya kita akan menjadi lebih semangat, lebih bergembira. Itulah yang kemudian Allah sebutkan di dalam Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira wahai Muhammad orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah taala, maka dalam rangka memastikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah taala, mari bersama-sama pada siang hari ini kita niatkan kajian singkat pada siang hari ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang zakat. Kenapa ini saya sampaikan meskipun agak terlambat sedikit, karena mayoritas umat Lamongan gitu ya, hari-hari ini adalah hari panen. Enten sing pun tandur, enten sing tasik proses panen. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam buku-buku para ulama fikih, termasuk dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, zakat adalah bermakna dalam bahasa Arab disebut dengan suci. Jadi az-zakatu, zakat itu maknanya suci. Termasuk juga bermakna tumbuh. Orang yang zakat itu kelihatannya mengeluarkan harta bendahnya, tetapi sebenarnya harta bendahnya akan tumbuh berkembang. Termasuk zakat itu bermakna secara bahasa berkah atau kemudian terpuji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah
atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata zakat itu bisa membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa kita. Kemudian zakat menurut syariat Islam yang ditulis oleh Himpunan Putusan Tarjih juga, zakat itu adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu. Kadar tertentu itu nisab nanti, dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam. Siapa yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8 asnaf yang di dalam surah At-Taubah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran istilah zakat itu ada beberapa penyebutan istilah zakat. Pertama, zakat itu sendiri, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah salah satunya 43. Kemudian kadang-kadang penamaan zakat itu menggunakan dengan sedekah. Ya. Salah satunya di dalam surah At-Taubah 104. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat. Nah, zakat digunakan atau disebut menggunakan kalimat as-sadaqat. Kenapa disebut as-sadaqat? Salah satunya di dalam kitab miliknya Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah dalam Fiqhuz Zakah. Kenapa kadang-kadang zakat itu dinamai sedekah? Sedekah itu dari kata sidqun atau sod dal qaf, maknanya benar, maknanya jujur. Maknanya apa? Ternyata salah satu kandungannya adalah orang yang zakat itu sebenarnya dia telah membenarkan keimanannya atau jujur benar-benar iman pada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang tidak suka zakat itu sebenarnya imannya belum jujur kepada Allah atau belum benar imannya kepada Allah. Wallahu a'lam, itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian kadang-kadang zakat itu juga menggunakan istilah al-haqq. Ya, hak atau hak. Dalam surah Al-An'am ayat 141 Allah mengatakan kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadihi. Makanlah dari buah-buahan itu dan tunaikanlah haknya yauma hasadihi. Yauma hasadih, tatkala panen. Nah, ditunaikan haknya itu apa? Zakat itu. Jadi ternyata harta benda kita itu punya hak, panen kita itu punya hak atau punya zakat yang wajib dikeluarkan. Jika sudah keluar atau sesuai dengan nisabnya, sampai nisabnya. Kadang-kadang juga zakat itu dimenamahkan al-infaq. Saged ditingali ten surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya, tidak menzakati maksudnya,
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid Ki Bagus Hadikusuma Juntas Muhammadiyah Lamongan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itulah beberapa istilah di dalam Al-Quran, istilah zakat di dalam Al-Quran atau penamaan zakat di dalam Al-Quran. Ada zakat itu sendiri yang mempunyai makna mensucikan, membersihkan, seakan-akan di situ ada pesan bahwa kita disuruh zakat itu supaya diri kita benar-benar suci, benar-benar bersih dari seluruh dosa-dosa. Kemudian kadang-kadang juga menggunakan as-sadaqat, yaitu makna sadaqat, yang makna sadaqat itu dari kata as-sidquh, jujur, atau sadaqah yang artinya benar. Di situ mempunyai makna bahwasanya kita disuruh, bahwasanya siapapun yang zakat sebenarnya telah membenarkan keimanannya. Wallahu a'lam. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ternyata ibadah zakat itu adalah ibadah wajib. Ya, ternyata ibadah zakat itu adalah ibadah wajib. Yang kewajiban itu sangat yang kewajiban itu mempunyai derajat yang sangat tinggi. Bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Para ulama mengatakan bahwasanya di samping perintah wa aqimus salata wa atuz zakata adalah maknanya adalah kewajiban, ternyata kalimat zakat selalu disandingkan dengan sholat. Maknanya apa? Kata ulama bahwa zakat mempunyai peranan penting di dalam kehidupan kita, termasuk zakat itu menandakan tingkat keseriusan atau tingkat keberhasilan sholat kita atau tidak. Jadi orang yang zakat itu itu memang dia sudah selesai dengan sholatnya. Nah, begitu. Terus kok ono wong senengani sholat tapi aras-arasan zakat, itu sholatnya bermasalah. Nah, begitu. Itu kata ulama. Termasuk jamaah ada di dalam hadis Muslim ingkang panjenengan sami pun hafal, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya, Islam didirikan atas 5 dasar atau 5 sendi. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka ulama mengatakan jika salah satu dari sendi Islam itu tidak dikerjakan, maka keislaman seseorang itu belumlah sempurna. Belumlah sempurna. Bahkan ada ulama yang mengatakan karena rukun Islam itu ada 5, salah satunya adalah zakat. Jika kemudian rukun sholat itu seandainya bagian dari rukun sholat itu tidak kita kerjakan, maka tidak sah hukum sholat. Begitu pula tatkala rukun keislaman seseorang itu tidak dikerjakan, contoh bab zakat, zakate ora gelem zakat,
maka jangan-jangan keislaman seseorang itu menjadi tidak sah. Ini ada ulama yang mengatakan demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga di dalam Al-Qur'an ya sebagai perenungan bersama-sama, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata kalau kemudian harta kita tidak kita zakati tatkala sudah sampai nisab, maka sebenarnya harta kita telah tercampuri atau ada harta orang lain, orang miskin yang yang ikut pada diri kita. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali dalil-dalil tentang zakat itu. Kemudian jamaah, mari kita renungkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ma mana'a qaumun az-zakata illa btalahumullahu bis-sinin. Bila suatu kaum itu enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan. Nah, hadis ini monggo direnungaken, dados ibtalahumullahu bis-sinin. Jadi Allah menguji kaum itu yang tidak mau zakat itu tahunan. Kalau itu kaitannya dengan pertanian, ya pertanian ini radadi mungkin begitu, kekeringan, masya Allah, kelaparan. Itu hadis Nabi ya dari yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Jadi ternyata orang zakat itu, orang mengeluarkan zakat itu membuat masyarakat itu gemari palo jinawi. Tapi kalau seret, bakhil, tidak mau zakat, tidak mau sedekah. Ya, zakat ini kelihatannya kan dikurangi harta bendanya kan karena dikeluarkan itu. Tapi ya itu tadi membuat masyarakat ya atau bangsa itu menjadi gemari palo jinawi. Nah, umat Islam ini kalau semuanya ngapunten zakat, seneng sedekah. Proso kula Indonesia Raya kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau sebaliknya zakat itu kan lawannya kan riba. Senengani riba, ngapunten. Sudah waktunya kita tambah suwe tambah tuwek niki harusnya, mohon maaf ini bahasanya saya agak kasar sedikit ya. Harus kembali kepada Allah. Wis tah, enggal saide ditinggalno riba-riba itu. Iya bener. Ketoke pancene niku. Ketokane pancene enak. Ngapunten, pernahkah orang riba itu kemudian hidupnya tenang? Mesti pikiran, mari iki nutup iki, mari iki tahu terus begitu. Lho nggih. Mas, aku ribaku mau saithik mbok akeh sebagai riba itu tetap enggak bisa. Ya, mohon maaf. Niku kedah dilatih, mboten kok kemudian sing ngomong iki terus itu ya belajar bersama-sama lah. Iya, bener. Apalagi mohon maaf, saniki kan kathah niku nggih. Iya kebanyakan ya, kapan-kapan itu kita bahas lebih dalam, dibahas oleh para masyayikh ini, Ustadz Tatak, bisa Ustadz Grand Syekh ini apa Ustadz Hobi bisa. Mohon maaf di daerah-daerah kita, mohon maaf nggih. Ini kan lagi bermasalah napa nggih ngapunten ekonomi dan lain sebagainya lah. Itu kemudian kata bank plecit jarene. Nggih ta. Nggih ngoten lah pangoten. Meresahkan. Nggih. Menjanjikan begini ngene, mari njukuk teko kene, iku kepengin nutup njukuk teko kono. Terus masya Allah.
Mulai esuk iku wis sepeda ontelan rono tuh teko omah iku bengi. Mergo diuber-uber. Ngapunten, ndak ada ketenangan. Duh saestu. Ketoke 1000 2000. Makanya kadang-kadang kula piyambak niku terus mikir, bener Islam itu luar biasa. Duh, ketoke riba itu kan ketokane kan ziyadah, napa nih? Bertambah kan? Luar biasa. Tapi yang ngono tambah sesek dodone. Tambah ampek jarene. Nggih. Nggih kok. Kula enten tiyang sing sanjang. Riba itu menolong ngoten niku ora patek percaya. Ora percaya blas. Saestu. Nggih. Ya. Nanti tatkala kemudian mohon maaf ini ngomong kebenaran saja. Engko dene kula kok ana sing terus leng ini piye Ustaz? Kita diskusi. Tapi yang jelas jenenge riba itu bermasalah. Turu ra iso turu terose lho nggih. Mikir mawon apalagi di kampung-kampung itu kasihan. Wis bayarane sakmono, tanine nggih ngoten, masyaallah. Intine niku urip iku sambat tambah sambat. Gara-gara apa? Gara-gara ora gelem sedekah, ora gelem zakat, tapi gedhekno pelecite. Lho nggih. Nah, kita ini mohon maaf. Kan ada itu hadis ke-31 kalau arba'in kalau enggak salah ya. Itu disebutkan. Kita itu disuruh kepengin disenengi Gusti Allah, disenengi masyarakat manusia, itu izhad dikengken zuhud. Zuhud itu hidup sederhana, bukan berarti tidak boleh pakaian bagus. Maksudnya sekemampuannya. Le orang mampu yo, wis gak usah neko-neko wae riyo yo. Orang duwe duit dienggo tuku klambi anyar yo onone apa iku disetelika kayak minyak wangi. Wis ganteng. Ngono. Iso iku mangan iwak tempe. Lah apa kok ngelek jair-jair barang lho apa. Nggih. Ngapunten, gaya hidup itu yang membuat pelecet-pelecet itu berkeliaran. Nggih. Saya ini kan orang desa benten kalian jenengan. Nggih, wong kutha kan ra patek ngerti ngono ku. Wong desa iku rada ngerti ngoten niku, masyaallah, luar biasa nggih. Salah ini memang bahas zakat tok. Enten hadis malih diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Baihaqi. Ma khalatatis sadaqatu awiz zakatu malan illa afsadathu. Masya Allah. Kalau sodakoh itu atau zakat itu tercampur dengan harta-harta lain. Jadi harta kita itu tercampur dengan harta zakat, harta sodakoh. Sing wayahe disadakahi ora disadakahi, wayahe ditokno zakat tibake ora metu zakate illa afsadat ternyata ndadekno harta benda itu rusak. Harta kita sing ketokane akeh ora dizakati, masyaallah gelis ludese. Le ora ludes ya ludes pasangane. Bisa begitu. Bisa anaknya Allah itu membuat afsadathu nantinya. Jadi rusak. Duh mohon maaf. Gara-gara aduh wis temenan pokoke. Nggih, saya itu napa nggih? Apa ya? Dengan terus para ulama itu sudah akhir zaman itu nggih. Itu ternyata kebenaran Allah itu tambah hari tambah nampak. Menurut kula kok ngoten. Tambah kuwetok jelas gitu loh. Nah, tapi yo ngoten sing ndablek nggih. Nggih ngapunten. Makanya kita minta petunjuk pada Allah. Maka kalaulah diri kita, saudara kita atau siapapun itu yang masih mungkin dalam jalan yang terseok-seok, mpun ngantos niki nasihat nggih, mpun ngantos dibenci, tapi didoakan. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tudhiris syamatata li akhika fayarhamuhullahu wa yabtalik. Aja bangga nalikane ndelok dulurmu dalam keadaan hina,
dalam keadaan mungkin belum dapat petunjuk, terus ora koyo aku seumpama ngoten. Lihat kalimatnya, fayarhamuhullah. Kalau Allah nanti merahmatinya, kemudian membuat dia diberikan petunjuk, waya betalik. Sebaliknya kita bisa yang diuji oleh Allah dengan ujian yang itu tadi. Loh, balik no awake dewe. Makanya Islam itu luar biasa. Kalau melihat saudara kita masih bergelimpangan dalam pelecet seandainya, itu tadi saya sampaikan, jadi benci, tapi diberikan kesadaran, diberikan solusi. Makanya solusi ini sebagian tempat di ranting-ranting yang saya ketahui itu ada solusi dari lazismu KLL namanya ya. Itu membuat itu yang yang kena pelecet-pelecet itu tadi ya, itu kemudian ditarik dengan ditolong oleh lazismunya atau KLL itu bagus itu, sambil berdoa, sambil berdoa untuk diri kita, kemudian berdoa untuk saudara-saudara kita. Loh, mbor ngantos kita itu kemudian dadi wong apik terus melete. Makanya ujiane wong ahli ibadah itu kan ya sombong. Iblis itu ahli ibadah, kata siapa? Nah, ahli ibadah, karena dia tatkala wis kena aba wastakbar, wah itu yang menjadikan iblis itu bermasalah. Padahal disebutkan dalam tafsir Jalalain kalau tidak salah, itu kan ratusan atau ribuan tahun selalu bertasbih, bertahmid kepada Allah. Tatkala diuji wis melete rumangsa awake iku suci, orang yang paling dekat kepada Allah diuji karo Gusti Allah, disuruh untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ternyata mboten purun. Sapa Adam? Gak wingi junior iku, aku iki senior. Aku iki sing luweh kono. Aku iki ahli masjid. Masyaallah. Padahal kalau kita ngaji la haula wala quwata illa billah, itu ternyata kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita bisa sujud sekarang, itu juga karunia Allah. Kita bisa meninggalkan kejelekan-kejelekan juga semuanya kekuatan dari Allah. Maka hadis itu harus kita renungkan. Jika kita melihat teman-teman kita, saudara kita masih dalam kubangan-kubangan kejelekan, ayo, bukan dalam hati kita malah bangga, tidak. Berdoa, memberikan solusi-solusi sesuai dengan kemampuan kita. Begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau tidak begitu nanti dikhawatirkan waya betalik, Allah nanti yang malah menguji seperti ujian yang ditimbahkan kepada saudara kita itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian zakat niku enten kali zakat nafas atau zakat jiwa, zakatul fitri. Kemudian yang kedua zakatul mal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk menutup kajian pada siang hari ini saya ingin sampaikan pertama tentang sesuai dengan pemahaman Tarjih Muhammadiyah, yaitu zakat pertanian dulu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, zakat pertanian itu adalah nisabnya niku 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan 653 kg padi. Kalau berasnya setara dengan 552 kg beras. Terus kalau panjenengan nggak ada sabin sawah, seperti kemarin itu padi, itu dilihat dulu hasilnya berapa. Kalau kemudian hasilnya itu sudah sampai 5 wasak, maka berarti atau 653 kg padi, maka wajib zakat. Atau kalau kemudian beras berarti 552 kg beras. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Cara menghitungnya bagaimana? Sebagian saudara kita itu cara menghitungnya itu langsung. Terus mari panen
sek mantune panen, didelok panene. Oh, panene tibake apa itu ada 653 kilogram. Berarti langsung saja berarti sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Tinggal dilihat, ini jangan sampai salah paham. Tinggal dilihat cara pengairannya tadi. Kalau kemudian tak ada hujan berarti 10%, kan begitu. Kalau tasik beto desel, desel ini maka 5%. Nah, begitu. Tetapi ada di dalam Tarjim Muhammadiyah itu niki sing ngelegakno pikir. Nah, mergi kan enten tiyang sing ngeten niku. Aku wingi ku utang pupuk sak mene. Tiba itu kon zakat pisan. Waduh, nah, kan begitu. Nah, memang ada pendapat yang pertama. Pendapat Muhammadiyah, Tarjim Muhammadiyah itu semuanya setelah dikurangi biaya gencet tikus, biaya napa niki? Pupuk, biaya napa niku? Hama. Nah, ngoten-ngoten niku. Kalau semuanya sudah dikurangi biaya itu, kok saya ono 653 kilogram atau senilai 653 kilogram padi itu baru masuk nih nisab. Nah ini sing ngelegakno pikir. Nggih. Karena di beberapa tempat ini pertanian itu niku jawabane ngoten. Kok dikongkon zakat piye? Wingi iku lho, tandur ke utang. Ngoten jawabane. Nggih. Nah, maka kalau pikir-pikir di antara perbedaan para ulama cara menghitung itu tibake Tarjim Muhammadiyah iki yo ngelegakno pikir temenan. Dados caranya itu dikurangi dulu biaya baru kemudian setelah itu kok seenten 653 kilogram padi maka baru wajib zakat dan itu pun dilihat kalau pakai desel pengairannya berarti 5%, kalau tak ada hujan langsung berarti 10%. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pun mantur ngoten. Nah, saya niki zakat profesi. Nah, niki panjenengan zakat profesi itu tidak dikenal pada zaman Rasulullah, pada zaman salaful ummah, para sahabat tabi'in. Tetapi dikenal pada zaman-zaman al-mutaakhirin. Jamaah, maka zakat profesi itu kalau Muhammadiyah wonten karena sebagian ulama ada yang mengatakan tidak ada. Ngoten nggih. Nah niki tiyang Muhammadiyah niki. Ayo diringekno iki. Zakat profesi itu hasil ijtihad ulama. Nah, siapa saja seperti pegawai negeri, karyawan swasta, saya baca ini. Konsultan, dokter, bidan, pengacara, DLL, pokoknya ngerti kabeh lah. Okay? Nah itu bagaimana? Ada dua cara. Ada dua cara. Nisabnya ada dua cara. Bisa mengikuti nisabnya padi. Padi ini pinten? Berarti 653 kilogram padi. Nah atau setara dengan itu. Saat ini pari niku Pak Prabowo pinten Pak Prabowo? Halo Pak Prabowo. 7.000 nggih satu niku nggih 7.000. Pokoke niki pestae wong niku para petani terus ngoten. Alhamdulillah. Nggih. Itu. Nah 7.000 kali niku tadi 653 kilogram itu tadi. Angsal berapa? Nah kok oh tibake sak mene. Wah, aku bulananku sak mene. Wah, berarti wis masuk. Nah, kalau sudah berarti 2,5%-nya pun gampil 2,5%. Atau kemudian cara penghitungannya dengan nisab emas. Kalau nisab emas itu 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Niki sak jange niku sing nerangaken niku bagian lazismu.
Ustaz Teguh nggih. Ustaz Teguh. Wah, niki. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sakniki ngeten. Sakniki seumpami niki saya fokus kepada Universitas Muhammadiyah Lamongan. Wah. Niki seumpami temriki pun wonten ada dikurangi 2,5%. Padahal urung zakat ya diniati sedekah ngono lho. Ngoten lho, nggih. Niat niku penting. Niat itu penting. Kenapa? Karena nanti membuat keberkahan. Saestu jenengan tiap hari, mohon maaf nggih sebentar. Tiap hari memberikan istri apa itu sedekah ya, kewajiban itu. Tapi lek nguwaino iku karo muring-muring ora ikhlas, ngapunten. Ngapunten, mangan lho keselek. Lho nggih. Tapi kalau seandainya iku mau saidi, tapi niat bener-bener ini kewajiban saya, ikhlas karena Allah, itu beda. Beda-beda. Saestu. Islam itu luar biasa. Kadang-kadang orang kena dinalar tapi dirasaan iku masya Allah. Tiba emak jlepe. Ngoten. Bener itu. Makanya niat itu penting. Terus seumpami di sini belum sampai apa nisab, ya 2,5% itu ya diniati sodako. Terus kalau sudah mau sodako diumlah, iku kudune ya kudu gelem sodako nang wong tuane lan bojone lan anake. Gini, mohon maaf, itu memang ten Quran cara sodako, cara berbuat baik itu ternyata ngelerek jarene wong saka dadi. Teko dekat menjauh. Begitu. Jangan kok waduh mergo wedi Pak Rektor ngoten nggih. Tibake wong tuane ora dikei. Allahu Akbar. Iki menurut pandangan manusia ketokane apik. Menurut pandangan Allah, masya Allah, tidak boleh. Maka kalau panjenengan wis senengane ngisi kotak no masjid niki, atau kemudian diumlah ini, maka orang tua tetap lebih diperhatikan. Ngoten, ya arang-arang ngandani Pak Profesor, kula 2,5% niku kangge ibu kula. Arang-arang guyon nggih. Intine ngeten. Oh, ngoten nggih. Jadi orang tua harus lebih utama. Lebih-lebih mohon maaf ya, yang laki-laki. Yang laki-laki ini tidak ada batasnya. Wis nikah atau tidak nikah tetap orang tua. Begitu. Nanti kalau perempuan selama belum nikah tetap orang tua. Nanti kalau sudah nikah tetap kepada suami, anaknya baru nanti minta izin kepada suaminya. Makanya gelek suami kados Ustaz Khubi ini penting. Nggih. Napa? Iya. Karena suaminya itu bener, soleh temenan, nanti diizinkan, pasti diizinkan. Iya, sampean sedekah nang bapak sampean, nang ibu sampean, sambang bapak ibu. Kalau kemudian mau mentang-mentang, meskipun itu kopiahane ngene, ngoten nggih. Kamu itu kan istri saya. Harus hormat kepada suami. Wah, ngoten. Bapakmu itu nanti saja, ibumu nanti saja. Iku ketokane sing soleh kopiahe tok. Lho nggih. Mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.